Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istighfar di belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 11 sistem informasi manajemen, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja pada materi pertama, pemecah masalah dan pembuatan keputusan. Pemecah masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Selanjutnya, pembuat keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecah masalah. Selanjutnya, fase pemecah masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, yaitu mencari kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan. Selanjutnya, aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan dari yang tersedia. Selanjutnya, aktivitas pengajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Selanjutnya, kerangka pikiran pemecah masalah. Yang pertama, model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Selanjutnya, pendekatan sistem, yaitu upaya persiapan, pendefinisian, dan pemecahan. Selanjutnya, pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yang memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Selanjutnya, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan bagian organisasi untuk bekerjasama. Menekankan hubungan organisasi dan lingkungan dan menetapkan nilai tinggi pada informasi melalui sistem perputaran tertutup. Selanjutnya, elemen proses pemecah masalah. Situasi yang diinginkan adalah apa yang harus dicapai sistem tersebut. Selanjutnya ada keadaan saat ini, kriteria, solusi, dan batasan. Batasan sendiri terdiri atas batasan internal dan batasan lingkungan. Keadaan saat ini adalah apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebab dan harus dipecahkan. Kriteria solusi adalah perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Selanjutnya batasan. Batasan internal biasanya berbentuk sumber daya yang terbatas yang ada di dalam perusahaan, dan batasan lingkungan berbentuk tekanan dari berbagai elemen lingkungan yang membatasi aliran sumber daya dari dalam dan aliran sumber daya dari dan keluar perusahaan. Selanjutnya, memilih solusi yang terbaik. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis. Yang kedua, penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan seorang manajer. Yang ketiga, penawaran, yaitu negosiasi antara berbagai manajer. Selanjutnya, struktur permasalahan. Yang pertama, masalah terstruktur. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur. Dan yang ketiga, masalah semi terstruktur. Masalah terstruktur adalah permasalahan yang dapat dipahami dengan baik oleh seorang manajer. Bahkan model matematika yang disebut formula EOQ atau Economic Order Quantity dapat memberitahu bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah yang tidak terstruktur yaitu permasalahan jika manajer tersebut mungkin sama sekali tidak dapat memahami masalah yang lain. Dan masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Selanjutnya, jenis keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram, dan yang kedua, keputusan yang tidak terprogram. Materi selanjutnya, sistem pendukung pengambilan keputusan. Model DSS pertama kali dirancang. Model ini menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Setelah digunakan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok telah ditampilkan ke dalam model ini. Selanjutnya, pemodelan matematika. Jenis model terdiri dari model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Selanjutnya, penggunaan model. Yang pertama, memberikan pengertian. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Dan yang ketiga, memprediksi masa depan. Selanjutnya, kelas model matematis. Model yang pertama yaitu model statis atau dinamis.
Yang kedua, mode probabilitas atau deterministik. Yang ketiga, mode optimisasi. Dan yang ketiga, mode optimisasi atau suboptimisasi. Selanjutnya, simulasi. Skenario menggambarkan kondisi yang memengaruhi simulasi. Variabel keputusan adalah nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Selanjutnya, teknik simulasi. Permainan bagaimana jika adalah proses berulangan untuk mencoba beragam alternatif keputusan. Selanjutnya, contoh pemodelan. Yang pertama, harga produk, jumlah instansi probable, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran, dan jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, kelebihan pemodelan. Yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi ke masa depan. Yang keempat, model tidak sama upaya uji coba. Selanjutnya, kekurangan pemodelan. Yang pertama, kesulitan membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Selanjutnya, yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Materi selanjutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Selanjutnya, wilayah AI. Yang pertama, sistem pakar, yaitu program komputer yang berusaha mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Yang kedua, jaringan saraf tiruan, meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga, algoritma genetik, menerapkan proses yang terkuat yang selamat. Dan yang keempat, agen cerdas, digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Selanjutnya, konfigurasi sistem pakar. Yang pertama, konfigurasi sistem pakar. Yang pertama, antar muka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Selanjutnya, konsep GDSS, sistem pendukung pengambilan keputusan atau Group Decision Support System, yaitu sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antar muka untuk digunakan bersama. Letak lingkungan GDSS. Yang pertama, ruang keputusan, mencakup komunikasi paralel. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan konferensi yang dimediasi komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.